Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Abdullah Fuad dari kelas Perbankan Syariah 4A akan menyampaikan materi yang berjudul Sistem Keuangan Islam. Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum syariah atau hukum Islam yang dilandasi Al-Quran dan Hadis. Sistem ini menghindari yang namanya riba, gharar, dan maisir, serta mendorong keadilan dan kerjasama. Ada juga beberapa prinsip dasar sistem keuangan Islam. Yang pertama itu larangan riba. Larangan riba ini tidak diperbolehkan karena adanya bunga atau tambahan yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak. Jadi di dalam transaksi keuangan Islam itu kalau ada yang namanya riba itu haram, karena Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Dan yang kedua itu ada profit and loss sharing. Di prinsip dasar sistem keuangan Islam ini, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, mudharabah atau kementerian, biasa disebut dengan musyarakah. Yang ketiga itu ada juga larangan gharar dan maisir. Larangan gharar dan maisir ini juga salah satu yang bertentangan dengan syariat Islam. Gharar ini letak haramnya itu karena kita dalam jual beli ya. Kalau dalam jual beli itu kita membeli harta yang kita belum tahu apa isinya. Karena di situ bisa jadi kayak contohnya tuh, contoh besarnya ya, kayak bisa dibilang kayak kita membeli mystery box di Shopee. Itu nggak dianjurkan dalam perekonomian Islam, itu nggak dianjurkan karena di situ kita membayar yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kita di situ bisa jadi dirugikan. Sedangkan di maisir ini perjudian, udah memang dilarang keras di Al-Quran, yang bunyinya itu yas'alunaka anil khamri wal maisir. Dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, mereka bertanya tentang khamar dan maisir. Maisir itu perjudian. Maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Qul fihima ithmun kabir. Katakanlah pada keduanya itu fihima ithmu. Ithmu itu dosa. Ithmun kabir, dosa besar. Udah jelas di situ kalau perjudian itu dosa besar. Udah disebutkan di dalam Al-Quran langsung. Yang keempat ada yang namanya aset real. Setiap transaksi harus berbasis pada aset real, bukan spekulatif. Yang kelima itu etika dan keadilan. Di dalam sistem keuangan Islam dan dasar prinsip sistem keuangan Islam ini, etika dan keadilan itu menjunjung tinggi. Seperti kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Ada juga instrumen-instrumen keuangan Islam seperti produk pembiayaan. Di dalam produk pembiayaan ini ada beberapa juga akad seperti akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad ijarah, dan akad salam dan istisna. Dan di produk investasi dan tabungan pun ada juga seperti suku, obligasi syariah, ada juga reksadana syariah, dan ada juga deposito syariah. Dan ada juga lembaga keuangan syariahnya seperti bank syariah, Baitul Mal wa Tamwil atau biasa sering disebut dengan BBMT, dan ada juga asuransi syariah. Dan apa lagi? Tujuan. Ada juga tujuan sistem keuangan Islam. Yang pertama itu mewujudkan keadilan dan kejujuran dalam berekonomi.
di sistem keuangan Islam. Yang kedua juga ada memperdayakan umat melalui pembiayaan halal. Yang ketiga itu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.